Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arfira Delestari dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1, nomor absen 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenal jenis-jenis bisnis berdasarkan kegunaannya. Sebelum itu, teman-teman, apakah sudah pernah mendengar apa saja sih jenis-jenis bisnis berdasarkan kegunaannya? Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari kegunaan bisnis dan beserta jenis-jenisnya, serta juga contoh-contohnya. Saya akan mulai dengan pengertian dari utility atau kegunaan. Utility dalam konteks bisnis berarti nilai guna, kemampuan, produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini penting karena sebagai penentu bisnis, kegunaan untuk membantu bisnis dalam merancang produksi, distribusi, layanan, dan strategi pemasaran yang tepat, serta mengukur dampak nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, jenis bisnis berdasarkan kegunaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah from utility atau kegunaan bentuk, yang kedua adalah place utility atau kegunaan tempat, yang ketiga adalah time utility, yaitu kegunaan waktu, dan yang terakhir adalah possession utility, yaitu kegunaan kepemilikan. Nah, kita langsung aja yang nomor 1, yaitu adalah from utility atau kegunaan bentuk. From utility atau kegunaan bentuk adalah nilai guna yang timbul karena adanya perubahan bentuk suatu barang dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap digunakan atau untuk dikonsumsi bagi para konsumen. Di sini contohnya adalah industri furniture, industri fashion, industri makanan. Nah, dari seluruh kegiatan ini, barang yang dihasilkan itu memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan kepada para konsumen. Selanjutnya, yang kedua adalah place utility atau kegunaan tempat. Kegunaan tempat adalah nilai guna yang timbul karena barang dipindahkan dari tempat asal ke tempat yang lebih memudahkan dan berguna. Contohnya di sini adalah truk distributor mendistribusikan produk dari produsen ke minimarket, warung, ataupun supermarket. Nah, dari kegunaan tempat ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengakses produk yang ingin mereka beli. Selanjutnya adalah time utility atau kegunaan waktu. Adalah nilai guna yang timbul karena barang atau jasa yang tersedia pada waktu yang tepat, yaitu pada saat yang dibutuhkan oleh konsumen. Contoh yang pertama adalah jasa pengiriman cepat. Pada jasa pengiriman cepat ini, semakin cepat barang tersebut sampai di tangan konsumen, maka konsumen akan cenderung lebih puas dan dapat meningkatkan loyalitas dari konsumen itu sendiri. Di sini siapa sih yang nggak mau pada saat beli barang secara online, nggak pengen barangnya cepet-cepet datang? Nah, contoh yang kedua adalah menjual minuman es pada saat musim panas. Biasanya pada saat musim panas ini kebanyakan orang kepengen minum atau makan yang seger-seger itu. Nah, menjual es seperti es teh, es buah pada saat musim panas itu bisa dikatakan tepat. Selanjutnya adalah possession utility. Possession utility atau kegunaan kepemilikan adalah nilai guna yang timbul karena hak milik suatu barang berpindah dari penjual kepada sang pembeli. Contoh dari kegunaan kepemilikan yang pertama berupa pertokoan. Jadi, pada pertokoan ini bisa kita contohkan ada seorang konsumen datang ke sebuah toko lalu membeli barang dari toko tersebut, maka hak kepemilikan barang tersebut itu berpindah kepada si pembeli. Nah, contoh yang kedua yaitu adalah penyewaan. Di penyewaan ini bisa berupa seperti apartemen, hotel. Bedanya dari kegunaan kepemilikan yang sebelumnya, pada kegunaan kepemilikan ini bersifat sementara saja dan ada batasannya. Sebagai penutup,
Kesimpulan dari materi ini adalah bisnis berdasarkan kegunaannya terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Keempatnya saling berkaitan dalam menciptakan nilai bagi konsumen, baik dalam membuat barang lebih bernilai setelah diolah, memudahkan konsumen mendapatkan barang di lokasi yang tepat, memastikan barang tersedia saat dibutuhkan, serta kepemilikan terjadi saat barang berpindah dari produsen kepada konsumen. Dengan memahami keempat kegunaan ini, kita dapat melihat bahwa setiap kegiatan bisnis, dari produksi hingga penjualan, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun perilaku, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.